Oke Pak Lutfi, saat ini kita di Kumitir Ya. yang sedang dilakukan ekskavasi tahap yang keempat ya. Walaupun 3 tahun, tapi Ya. tahapnya sudah 4 kali. Jadi ada 1 tahun 2 kali Ya. kegiatan ekskavasi. Nah pada tahapan ini penggalian difokuskan kepada struktur yang ada di sisi barat. Ya. Jadi dia memanjang utara selatan di sisi yang barat. Ya. Ini struktur ini kelihatannya agak berbeda dengan struktur yang lainnya karena kita menemukan fakta bahwa struktur di barat ini itu bagian luar dan dalamnya semuanya rapi. Ya, semuanya rapi. Sementara di dinding yang lain, utara, selatan, dan timur itu dia hanya rapi pada bagian luarnya. Jadi dalamnya tidak rapi. Dia menandakan bahwa dia adalah dibangun untuk menahan tanah supaya tanah lebih tinggi posisinya daripada yang di luar struktur. Berarti dia berbentuk setinggil gitu ya. Oke. Nah, selain itu di bagian barat ini ada temuan yang lebih melebar dan diperkirakan dia adalah pintu gerbang. Namun saat ini kita lihat kondisinya sudah sangat berkurang strukturnya, batanya, karena pada masa lalu sudah pernah digali oleh masyarakat untuk diambil batanya. Dan hal ini kita bisa lihat di hampir seluruh struktur yang memanjang utara selatan di sisi barat ini, beberapa bagian itu sudah pernah digali. Pernah digali sehingga kontur tanah yang ada layer itu kelihatan sekali, menunjukkan bahwa dia pernah digali. Dia digali dan sekaligus diambil batanya. Betul. Itu nanti bisa kita tunjukkan seperti apa yang kita maksudkan. Nah, mungkin sebelum kita melihat bentuk struktur yang kita sampaikan tadi, ada beberapa temuan ya. Kita lihat ada temuan pecahan gerabah, ya mungkin ada genteng, ada earthenware gitu. Ada juga keramik. Dan ada juga beberapa bata yang berprofil. Betul. Dia mungkin bagian dari bangunan atau bagian yang ada estetikanya, ya, terutama pada pilar-pilar ya. Karena pilar yang ada di barat ini kelihatannya berbeda dengan pilar yang ada di timur sana. Yang kita lihat dia konsisten 4 meter ya, satu pilar lagi di sini jaraknya agak panjang tapi dia lebih besar dan lebih tinggi pilarnya. Nah ini saya mau memperlihatkan bahwa ini ada seperti ini. Mungkin Pak Lutfi bisa menggambarkan ini apa sih sebenarnya, bagian dari apa? Nih seperti ini Pak. Ya. Ini profil yang terdapat pada salah satu fragmen bata di sini. Ini Pak Said. Jadi ini kan sebenarnya bagian saja dari suatu struktur yang lebih utuh ya. Namun di sini kita melihat bahwa permukaan bata ini terdapat takian sampai 3 takian begini. Jadi menunjuk ada suatu ini. Nah, tapi dia juga ada bagian sini berhenti masuk ke dalam. Tapi di sini dia patah. Nah, tentunya ini bersambung dengan bata yang lain. Artinya gambaran ini akan memanjang lagi. Dan atas juga tentu ada bagian yang lain gitu. Nah, dari adanya gambaran profil ini, kita layak untuk melakukan dugaan bahwa ini adalah bagian dari struktur bangunan yang memang dikhususkan untuk diberikan ornamen. Biasanya pada bagian-bagian apa buah bangunan dikasih itu seperti ini? Kalau ornamen yang semacam ini biasa kita temukan pada struktur semacam menara-menara kecil gitu. Jadi misalnya kalau misalnya pada suatu bangunan itu ada bagian yang perlu ditambahkan ornamen untuk menunjukkan posisi dari bagian itu. Nah, dia tunjukkan dengan adanya ornamen ini bahwa di situ ada gambaran mengenai suatu bentuk arsitektural dari bagian tersebut. Biasanya ditaruh di pilarnya atau di struktur yang memanjangnya. Nah, dalam konteks umum itu seringkali ditempatkan pada pilar. Jadi bagian dari seni pada bagian pilar. Nah, sebenarnya juga bisa ditempatkan pada dinding yang lebih luas lagi, tapi sayang untuk konteks Kumitir kita tidak bisa
mengatakan itu karena kita pada posisi tidak mendapatkan contoh yang masih intak begitu. Nah, kita lihat yang tadi Pak Lutfi ya. Jadi ada yang bagian sisinya seperti itu, ada juga di bagian tengahnya. Jadi kelihatannya bahwa ini adalah bisa bersambung gitu. Dia bisa bersambung. Iya, betul. Dia bisa bersambung seperti ini. Jadi memang kelihatannya mungkin di bagian pilar ya, dipasang seperti ini. Betul. Karena ini menyudut ya akhirnya nanti. Iya. Dan kita lihat juga dia masih tersisa, memang masih ada yang seperti ini. Ya, masih ada seperti ini. Berarti dia adalah hiasan dari bangunan pilarnya, bagian pilarnya. Ya. Artinya ini bukan pagar biasa. Betul. Karena dia berhias. Betul, iya. Ya. Jadi kira-kira apa nih Pak sebenarnya? Ya, kalau kita kembalikan pada kebiasaan arsitektural pada masa Hindu-Buddha, tentu saja sesuatu yang tidak dibiarkan polos, tapi terdapat ornamen sebagai penghias, itu tentu mempunyai koneksi dengan fungsi bangunan itu sendiri. Artinya, di mana hiasan itu hadir, itu terkait dengan status sosial. Ya. Karena untuk menghias itu kan juga butuh energi tambahan kan, tidak bisa sembarang orang melakukan. Apa orang rakyat biasa nggak boleh punya seni hias? Tentu saja boleh. Hanya persoalannya kalau kita memperhitungkan energi yang dikeluarkan atau effort yang diberikan di situ, tentu bukan orang biasa melakukan. Berarti biaya lebih tinggi ya? Betul. Nah, ini seperti yang kita lihat ini sepertinya sudut Pak. Betul. Kalau tadi adalah tengah, yang ini sudut nih. Betul. Kelihatan sudutnya. Nih mungkin bisa lebih dekat. Ini sudut nih, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini banyak sekali kita temukan. Nah, justru ini sebagai bukti bahwa pada struktur di sini ini bukan dinding polos belaka, tapi di berbagai tempat itu dipenuhi dengan ornamen yang akhirnya menghadirkan suatu keindahan ketika orang melihat dari luar. Nah, ini lagi Pak. Ini berbeda lagi nih. Ini sepertinya dia ada. Jadi bukan hanya sekedar dicoak gitu ya, tapi ini kelihatannya ada ornamennya. Ada ornamen yang dibentuk dan ini hanya bukan satu sisi, dua sisi nih, Pak Lutfi bisa lihat nih. Betul. Jadi ini menarik sekali Pak Said. Jadi ini pada bagian sudut, dua sisinya dihias, dan ini menunjukkan pola hias yang memang umum pada periode Hindu-Buddha itu. Ini menunjukkan adanya gaya model kemungkinan gaya stiliran, tapi ini juga ada, ini mungkin bagian dari bidang sudut pojok ya, sudut yang dua permukaannya terdapat ornamentasi itu. Ini suluran atau apa ini Pak? Nah, ini bisa satu kemungkinan bisa kesuluran, dan juga kemungkinan juga bagian dari semacam kala barangkali yang digayakan. Distilir ya? Distilir ya. Ya, ini jelas sekali. Nah, seperti ini nih kan, nih kelihatan ya. Ini nih. Jadi dua sisi. Ini salah satunya dan sisi lainnya yang ini. Jadi ini artinya bahwa pada bangunan ini bukti pada sudut-sudut yang ada tidak dibiarkan kosong, tapi penuh dengan ornamen yang semakin mempercantik keberadaan dari bagian-bagian itu. Apakah tidak menyerupai sebagai wallpaper gitu? Beda. Kalau wallpaper atau pola yang ditempel itu ya, itu umumnya diberikan pada candi-candi yang mempunyai dinding, jadi akan diletakkan pada bagian luar. Bukan pada pilarnya. Bukan pada pilarnya. Kalau di pilar pada candi itu namanya pilaster. Nah, iya. Ada sendiri. Ya, itu. Nah, ini ada lagi Pak. Ini lebih unik lagi nih. Ini seperti apa? Dia batunya rapi, ya. Jadi kelihatannya bata ini kecil. Ya. Kecil. Ya. Nah, tapi ada seperti ini. Apa ini sebenarnya Pak? Iya Pak Said. Ini sebenarnya tidak hanya persoalan pahatan yang kita bisa sampaikan. Jadi ini bagian permukaan yang bersih-bersih ini menunjukkan adanya bekas-bekas teknik kosot sebenarnya. Jadi kelihatan sekali alurnya. Nah, ini alurnya gini, kemudian juga bagian samping juga begitu kelihatan. Ini artinya bata ini walaupun sekecil ini di semua permukaannya ada bekas kosotnya. Dia mengalami bekas kosot atau digosok-gosok gitu, supaya melekat dengan gitu bata yang lain. Nah, jadi ini sangat berharga dalam konteks pertama teknologinya, dia menggunakan kosot. Kemudian pada bagian depan ini terdapat pahatan-pahatan yang juga merupakan bagian dari ornamen. Nah, ini yang menjadi salah satu alat bantu kita untuk
memberikan narasi lebih luas, lebih lengkap tentang bangunan di sini. Bahwa bangunan ini dengan kondisi yang begitu panjang dan masif itu tidak polos. Memperkuat lagi bahwa dengan teknik gosoknya, kemudian dengan pahatannya, ini sangat menarik. Oke. Nah, dengan di mana kita berada ini, posisi ini yang diduga sebagai pintu gerbang, kira-kira menurut Pak Lutfi, secara arkeologis kita melihatnya ini dia bentuk rekonstruksinya seperti apa sih sebenarnya? Ya, ini sebenarnya PR susah ini Pak Said ini. Iya. Ya, jadi kalau kita berangkat semata-mata dari data arkeologi hasil ekskavasi, sejauh ini sekarang kita sudah berhasil menampakkan sampai pada lapisan paling bawah. Nah, namun secara horizontal kita tidak mendapatkan dukungan data bagaimana arsitektural dari gapura itu sendiri. Kita hanya mempunyai beberapa hint atau kata-kata kunci ya. Pertama, bahwa pada bagian kiri kita ini, sebelah selatan dan utara, itu terdapat tonjolan yang simetri. Jadi sangat mungkin bahwa gapura ini adalah gapura yang merupakan pola candi bentar. Nah, jadi gapura yang seperti candi tapi dipisahkan begitu karena simetri. Jadi tidak punya atap gitu. Tidak punya atap. Mengingat juga jarak antara pojok dan pojok yang lain yang simetri itu begitu jauh, Pak. Begitu jauhnya, ya, lebar. Jadi kalau kita bayangkan umumnya gapura yang paduraksa atau mempunyai atap itu sela atau ruang tengah itu hanya bisa dimasuki oleh satu atau dua orang saja. Sedangkan yang lebar itu kecenderungannya adalah untuk gapura yang dibentar. Bisa untuk pintu gerbang gitu ya? Ya, pintu gerbang tapi untuk orang berjalan. Oh, bukan untuk kendaraan. Untuk kendaraan, karena kita melihat hasil ekskavasi kita di bagian paling barat ini menunjukkan adanya potensi trap atau undakan. Jadi kalau ada undakan, sangat mungkin bukan kendaraan yang lewat, tapi orang yang berjalan. Kalau kita berpikiran rekonstruksi pintu gerbang ini seperti itu, nah ini saya ingin bertanya nih, beda nggak sih fungsi daripada paduraksa sama candi bentar itu? Ya, begini Pak, umumnya untuk bangunan-bangunan pada masa Hindu-Buddha itu posisi gapura yang paling luar bentuknya adalah candi bentar. Candi bentar ya. Candi bentar. Kemudian andai kata ada gapura yang menyusul untuk halaman berikutnya juga masih candi bentar. Baru pada gapura terakhir untuk memasuki bagian paling penting itu adalah paduraksa. Jadi kalau umpamanya menuju masuk sebuah puri, itu harusnya apa? Pakai pintu gerbang apa? Jadi sama saja, masuk puri atau masuk bangunan candi, itu pola halamannya sama. Paling luar itu candi bentar, tengah candi bentar, paling akhir baru paduraksa. Sudah ke tempat sucinya? Iya, betul. Jadi kalau puri berarti sudah masuk ke bagian paling inti dari puri itu. Berarti ini pasti candi bentar ya kalau yang ini Pak? Ya, ini candi bentar karena di luar. Ya. Jadi kita boleh berharap, andai kata kita lakukan ekskavasi bagian dalam, kita berharap menemukan candi bentar kedua dan yang paling akhir itu paduraksa. Paduraksa. Oke. Kalau gitu, apakah sudah ada contoh atau bukti seperti ini pada bangunan suci dimanapun? Apakah dia candi atau dia puri? Kalau bangunan suci sebenarnya ada sejumlah contoh Pak. Walaupun kondisi fisiknya sudah roboh ya, tapi tinggalnya masih bisa kita lacak. Contoh pertama candi penataran. Candi penataran itu pada bagian paling luar itu adalah candi bentar gapuranya. Dan itu masih ada sisa undak-undakan di situ dan ada dua rapala di situ yang jaga. Masuk ke dalam juga ada sisa candi bentar. Semakin ke dalam kita mendapatkan adanya potensi paduraksa dengan tinggalan berupa ambang pintu. Ambang pintu yang bagian atas itu dari bahan batu andesit, bawah juga batu andesit. Terus kalau yang di Ratu Boko itu kan kita perkirakan sebagai keraton ya, Ratu Boko. Apakah seperti itu juga? Untuk keraton Boko kita melihat pada gapura paling luar itu memang ada bagian atapnya, tetapi bukan tidak mungkin itu sebenarnya bukan bagian paling luar, karena kita belum pernah melakukan kajian yang bagian terluarnya. Nah, jadi
di sana ada 3 kolom besar untuk orang bisa masuk keluar masuk. Tapi sebenarnya itu bagian yang penting, karena ternyata di belakang dari gapura besar itu masyarakat menyebutnya sebagai paseban. Gitu. Ketika kita bicara paseban, artinya itu tempat bertemu dengan raja. Nah, semakin ke dalam, maka gapura berikutnya adalah gapura yang paduraksa. Gitu. Nah, kalau untuk bangunan yang lebih muda, ini contoh yang menarik adalah pada kompleks makam Sendang Dhuwur. Sendang Dhuwur itu berupa kompleks makam dari periode masa Islam, tetapi cara penataan halamannya sama dengan masa Hindu-Buddha. Jadi masih berlanjut ya. Pagar utama itu dengan gapura Candi Bentar. Kemudian masuk sedikit, ada gapura lagi masih Candi Bentar. Ke dalam baru kita ketemu paduraksa. Jadi masih mengadopsi konsep Hindu-Buddha. Betul. Ya, untuk penataan ruangnya. Iya. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Jadi itu informasinya. Nah, hal yang menarik di sini mungkin kita belum menemukan ya, bahwa ada pintu lain, pintu masuk lain ke sini. Ya. Jadi kita baru menemukan satu indikasi pintu. Ya, betul. Yang ada di pintu utama ini perkiraannya. Ya, barat ini. Ya. Nah, apakah memang lazim sebuah kompleks ya, atau kompleks pemukiman yang besar seperti ini, istana atau puri yang seperti ini 200 kali 300 meter, tapi pintunya cuma satu? Ya, memang kita baru mendapatkan kasus ini. Ya. Ada suatu tempat pemukiman atau hunian yang begitu luas, dan untuk keluar masuknya satu gerbang ini. Namun kita memang belum mendapatkan data dari sisi utara dan selatan. Sedangkan timur sudah tertutup kemungkinan karena kita sudah buka semuanya dan semuanya merupakan talut. Tidak ada indikasi untuk gerbangnya. Tapi kita masih punya harapan di sisi utara dan selatan. Namun kita juga tidak bisa memberikan kepastian apakah memang ada pintu di sana sebelum kita melakukan ekskavasi di situ. Oke. Tapi di sisi barat ini belum kita temukan ya. Kalau sisi barat memang sudah lazim. Oke, maksudnya bukan posisi sisi barat, tapi di sisi barat talut ini kita belum menemukan pintu lain. Belum. Jadi yang sementara ini memang baru bagian sentral ini, bagian tengah ini, dan kita juga masih punya potensi apakah di sebelah utara dan selatan ada kemungkinan gerbang-gerbang kecil. Karena biasanya kalau dalam kebiasaan di Bali itu ada gerbang agung itu tengah, kemudian ada gerbang alit kanan kirinya sebagai pengapit. Tapi itu perlu pembuktian. Perlu bukti. Nah, kita artinya masih perlu melakukan kajian lebih lanjut. Betul. Dengan melakukan ekskavasi yang secara detail untuk di situs Jupiter ini. Baik. Nah, ini kondisi struktur yang kita sudah buka, Pak. Jadi kelihatan panjang ini utara selatan ya. Utara di sana, selatannya ke sini. Tapi ini belum sampai ke ujungnya, bastionnya belum selesai. Jadi masih perlu ekskavasi lanjutan. Namun dari sini kita sudah bisa melihat seperti yang kita sebutkan tadi, ada bagian daripada gapura ya. Oke. Nah, ini Pak Lutfi ya, kelihatan seperti ini, ada tuakan seperti ini. Ini adalah bekas pilar. Yang bekas pilar yang sudah diambil batanya. Ini kelihatan bagian-bagiannya itu patah. Ya. Jadi bukan memang bentukannya seperti ini. Tapi ada bekas pilar yang keluar ke sini. Bisa bata-bata yang tertinggal. Nah, dia sampai di sini nih, ke sana. Tapi sudah diambil batanya. Oke. Ini adalah sisi kanan daripada pintu masuk. Ya, sisi selatan. Sisi selatannya, bagian kanannya pintu masuk. Nah, kita lihat bagian ke depannya seperti ini. Nih, kan? Ada ini, bagian pojoknya pintu masuk, terus ada pilar tadi yang sebelah situ. Nah, terus masuk sini lagi, ya. Nah, oke. Ada pilar lagi di sini. Ada pilar lagi di sini. Tapi ini lebih besar rupanya ini pilarnya dia. Yang simetri dengan bagian utara rupanya. Nah, kita akan lanjut ke sana, ya. Kita akan perlihatkan bahwa ini adalah satu pilar yang besar. Ini pada bagian depan, ya. Pilar pada bagian depan. Ini lekukannya seperti ini. Artinya pintu masuk mulai dari sini. Ini masih ada lagi, lagi. Nah, ini pintu masuknya nih. Jadi ada lekukan lagi seperti ini ya. Nah, ini. Jadi ini sudut sebelum ke ujung
barat paling barat ya. Oke. Oke, ya. Nah, berarti pintu masuk mulai dari sini. Betul. Nah, mulai dari sini. Ya, sayang ini bata yang kita dapatkan terakhir di sini ya. Tapi di depan ini masih ada satu lapis ini. Iya. Masih ada satu lapis ini dan ini kelihatannya dia berundak sebenarnya. Dia membentuk tangga. Kalau melihat sisa-sisanya ada indikasi ada undakannya karena semakin sana semakin tinggi. Iya. Berarti bukan jalan rata. Bukan jalan rata, jalan yang berundak. Ada satu hal penting Pak yang menarik kalau kita berdiri agak geser ke kiri. Nah, ternyata kita berdiri persis kalau ke timur sana itu pada yang kita lihat sektor ABC di sana. Oh, jadi ini benar-benar center itu. Yang diperkirakan Puri di sana itu ya. Ya, jadi ini gerbang ini berada benar-benar di tengah dari tembok yang sebelah barat ini dan orientasinya ke bangunan utama di sektor ABC. Yang dianggap sebagai Puri pendermaannya bahasa Cempaka. Ya. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi yang penting bahwa kita melihat gapura ini center dengan bangunan utama yang ada di belakang sana. Oke. Ya. Jadi ini jelas bahwa ini adalah pintu gerbang ya? Ya, jelas sekali. Nah, sekarang kita bergeser semakin ke utara. Ya. Jadi bentukan yang ada di sana itu sama dengan ini Pak? Iya, simetri kan? Iya. Simetri, betul. Simetri seperti ini. Jadi ada pilar kecil di sini. Tuh. Ada pilar besar lagi di sini. Ini sama dengan sebelah selatan tadi, persis sama. Oke. Ada yang menarik Pak di sini Pak. Ini feature ini dalam arkeologi. Ada bekas lubang-lubang ini di sini, jadi di sini. Ini sebenarnya tidak terkoneksi dengan umur bangunan. Tapi ini pemanfaatan pada masa lebih muda. Oh, berikutnya ya. Iya, orang dulu membuat sesuatu bangunan sementara di sini, dia membuat untuk tiang-tiang di sini dan ternyata mengenai struktur bata ini. Mungkin dia membuat tempat menancap tiang ya? Jelas, ini kalau itu tiang karena betul melingkar juga. Tapi belakangan tidak semasa dengan bangunan ini. Oke. Kelihatan sekali Pak, ada upaya itu ya. Nah, ini kita lihat persis ya sama dengan yang di sana. Nah, di sini bagian yang penting menurut saya Pak Said, karena kita mendapatkan bata paling akhir di sini. Bata paling akhir dan di bawahnya sudah merupakan pasir. Artinya kita mendapatkan data bahwa bangunan ini tidak berada pada lapisan tanah asli, tapi sudah ada pasir yang disiapkan menjadi bagian paling bawahnya. Jadi paling bawahnya adalah pasir. Pasir kemudian baru lapisan bata pertama. Gitu. Jadi tidak memiliki pondasi yang tertanam. Nah, kemungkinan beberapa bata yang awal itu tertanam, tetapi kita tidak mendapatkan posisi bata tertanam pada lapisan tanah yang asli. Oke. Bukan barangkali lapisan tanah yang asli, dapat permukaan yang ada pada saat itu. Iya, enggak Pak. Karena ini kalau kita gali lagi, tentunya di bawah pasir ini ada lapisan tanah yang aslinya. Oh, gitu. Karena pasir ini memang menurut acuan kita, pasir ini disediakan memang untuk membuat posisi permukaannya itu menjadi lebih padat, dan dia lebih mudah menata bata yang ada di atasnya. Berarti dia memang dibuatkan lantai kerja dulu. Iya, betul. Oke. Ya, bukan pengerasan dalam bentuk misalnya dipadatkan tanahnya, bukan. Ya. Kalau di timur kan dipadatkan tanahnya. Ya, jadi rupanya memang teknologi yang digunakan leluhur kita itu sangat bergantung dari posisi permukaan tanahnya. Jadi kalau tanahnya itu padas, dia langsung diratakan saja atau disekerap saja, bata ditata langsung. Tapi kalau ada cekungan-cekungan, ada pemadatan. Pemadatan dulu ya. Oke. Nah, kita lihat ini ya. Pengulangan lagi di sisi yang di sebelah selatan tadi. Ya, persis sama. Ya, dekat dengan gerbang ini ada pilar. Ada pilar besar lagi. Ya. Baik. Nah, pilar besar ini Pak Lutfi, ya. Kita lihat ini sudah mulai ditata. Ya. Jadi ini sudah dimulai dibuat bertingkat. Ya, bertingkat. Betul. Dan ini bentuknya sudah tidak lurus saja. Ya. Sudah mulai dibentuk. Ya, betul. Nah, ini kemungkinan terkait dengan keberadaan dari beberapa bata yang berornamen. Jadi setelah ini sangat mungkin ada bidang tertentu di mana ornamen itu ditempatkan. Oh, gitu. Karena ini pasti pada posisi pilar, Pak. Oke. Nah, kelihatan ini adalah dasar juga. Ya, ini
masih ada satu lapis bata di bawah ini, namun tidak penuh ya. Nah, kita belum tahu apakah dia punya fungsi struktural atau ada fungsi lain. Oke. Ini seperti ini kita lihat masih memanjang ke sana. Betul, ya. Kita lihat ada orang kerja dan ini jarak antar pilar ini adalah 10 meter lebih, Pak. 10 meter 60 cm. Nah, ini kelihatannya perulangan itu seperti itu sampai ke barat laut sana. Paling barat laut. Berarti yang di selatan, ya itu akan seperti itu. Mungkin juga merupakan serupa dengan itu, dengan pola jarak yang sama. Oke. Nah, kita lihat ya, ini ada alur yang seperti ini pada permukaan bata ya, pinggirannya. Berarti memang ini sengaja dibentuk pada bagian luar bersusun. Betul. Nah, dia begini, baru naik lagi begini, baru di atas lagi ada lagi ya. Itu yang kita lihat seperti itu. Ya, betul. Oke, jadi kelihatan seperti itu. Ya. Jadi memang ini sengaja dibuat rapih sebagai pelipit. Ya. Oke. Betul. Sepakat. Ya, berarti dia ada unsur estetika. Yang tonjolkan. Iya. Oke. Tambahan lagi Pak Said. Ini kita bahas bagian barat paling luar. Tapi ternyata di bagian dalam, Pak, ini susunan batanya berbeda. Dia sudah ada unsur penambahan spesi yang di atas ini. Yang di atas ini. Oke. Bukan bagian dalamnya. Bukan bagian dalamnya. Berarti di atasnya struktur ini ada struktur baru yang seperti ini. Iya, betul. Apakah ini semasa? Tentu tidak. Karena kalau kita mengikuti cara atau teknik pengerjaan di sini, ini masih menggunakan kosot. Artinya seluruh dinding ini menggunakan cara yang sama. Ketika kita mendapatkan ada teknik yang berbeda, tentu bukan berasal dari zaman yang sama. Dan kita lihat batanya juga susunannya tidak rapi. Ya, betul. Ya. Jadi seolah-olah dipasang apa adanya saja. Dan tidak memperhitungkan kekuatan karena ujung bata ketemu dengan ujung bata itu pasti itu hal yang rawan untuk jatuh. Rawan untuk jatuh. Berarti ini adalah belakangan. Betul. Dan mungkin pasti bukan semasa dengan apalagi kita melihat ini bukti ada tanah uruk di sini. Jadi ini yang semasa ke bawah, kemudian di atas ini ada tanah uruk. Jadi sudah ada proses disturb di sini. Di atas ini adalah susunan yang lebih muda lagi. Itu menunjukkan dari data ini kelihatan begitu. Berarti susunan ini mengambil juga dari bata ini. Sangat mungkin, Pak. Jadi dari ukuran batanya memang kemungkinan sekali sisa-sisa dari bata yang ada di sekitar sini. Karena kita lihat sambungan-sambungan bata ini nggak ada yang seperti itu. Kalau ini memang memberikan kekuatan di sini, karena tidak ada yang sambungan bawahnya sambungan lagi, tapi akan bergeser, lalu bergeser. Kalau yang itu kita bisa lihat ada beberapa yang langsung lurus itu. Ini lurus. Ini rentan patah itu. Rentan patah. Berarti itu adalah teknologi yang kemudian dan tidak berfungsi untuk bangunan yang dipersiapkan secara baik. Betul. Oke. Nah, ini kita lihat ada pilarnya ini lagi. Kelihatan bahwa ini tinggal ini. Ini tinggal kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lapis. Berarti sudah pernah diambil. Nah, kalau kita ikuti yang ada di sebelah selatan itu ada 27 lapis. Ini tinggal 10 lapis saja. Jadi kita lihat ini yang masih cenderung lebih tinggi struktur pilarnya ya. Ini kita lihat nih. Mulai dari sini ya, ini naik, masuk lagi. Ini sudah mulai miring nih batanya. Sengaja dibuat miring seperti sama. ini. Sebelah sini sama miringnya. Nah, ini ke atas lagi ya, seperti ini. Mungkin dulunya lebih tinggi lagi, tapi karena sudah habis batanya. Nah, ini juga seperti yang kita kemukakan tadi bahwa areal ini sebenarnya sudah pernah digali. Betul. Jadi kita tidak menemukan lapisan tanah yang asli lagi, tapi semua timbunan. Sudah tanah uruk ini. Dan itu artinya tidak adanya struktur di sini. Berarti pada masa itu sudah pernah digali dan batanya diambil. Kita bisa lihat seperti ini. Ini sudah tanah uruk semua. Ini bata-bata sudah habis batanya. Habis batanya di sini, pernah digali berarti. Jadi kita bisa lihat ini seperti ini. Semuanya habis. Habis. Jadi pernah diambil. Ini habis.
Terus ini semua bongkaran. Ya. Semua bongkaran. Tanah uruk semua. Tanah uruk semuanya. Nah, kelihatan bahwa penggalian dimulai dari sini. Betul. Penggalian dimulai dari sini ke sana habis. Nah, ini di si ujung sini kelihatan lagi ada pilar nih. Ya, pilar lagi. Ada pilar lagi. Ya, teknologinya, cara pembuatannya sama, Pak. Seperti ini. Seperti ini pilarnya. Ya, ada ini tinggal kemudian agak miring dan naik lagi. Tapi ini pun sudah diambil lagi. Ya. Ini sudah digali semua. Ini bukti-buktinya bahwa ini adalah bukan lagi lapisan tanah asli. Ya. Sudah pernah digali semua. Nah, sementara kita lihat pada bagian luar, Pak, nih. Bagian luar, kita lihat bahwa lapisan tanah yang asli itu masih ada di sini. Ya. Nah, masih ada di sini. Tapi ini Pak, saya di sini sudah berbeda ini. Ini sudah lapisan uruk juga ini. Ya, ada pit di situ. Ya, ada pitnya di sini. Nah, kemudian ini ada timbunan pasir di sini. Nah, ini pasir. Ini menarik sekali. Jadi tentu pada saat ada pit ini, kemudian pasir ini masuk ke sini karena di sebelah sini tidak ada pasir. Iya, berarti pit ini pada saat ditimbun pasir ikut masuk, Pak. Iya, betul. Nah, tapi ini masih kelihatan layernya asli dan kelihatan yang pernah tergali ya ini. Sampai di sini. Ya ini kelihatan sekali. Ya. Ini bawah juga ada timbunan. Nah, kalau ini memang sejaman dengan pengambilan ini, Pak. Ya. Yang paling bawah ini tanah ini semasa dengan di sini. Pada saat digali. Pengambilan batu di sini. Iya. Ya. Bukan lapisan tanah pada masa lalu. Iya, betul. Oke, timbunan pada saat menggali di sini. Iya. Ya. Jadi pengerusakannya sudah terjadi berulang-ulang. Iya. Ini juga kita lihat di sini lapisan tanah juga seperti itu. Sama saja. Ini kita masih menemukan pecahan-pecahan bata, ada bata yang tercecer seperti ini. Dan ini pasti bukan lantai. Bukan. Tapi dia tercecer pada saat pengambilan bata. Ya. Ya. Nah, ini apalagi Pak Lutfi, ini kita ada memegang bata ini yang unik-unik ya? Ya, ini adalah bata yang tentunya bagian paling pinggir ini. Kita mendapatkan adanya pelipet ini ya. Ini ada 1, 2, 3 dan ini yang paling atas, mungkin juga masih ada sambungannya ke atas. Ini ya bagian sudutnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pada bagian sudut-sudut menara atau sudut pilar itu memang tidak dibiarkan polos, tapi ada pahatan-pahatan ini dan bahkan yang menara yang pegang ini, ini sebenarnya tentu bagian dari ornamen yang lebih raya lagi sebenarnya ini. Iya. Bagian atasnya kan, ya bagian atasnya sudah lebih. Ini ada lagi seperti betul. Ini. Ini ada ini, kemudian bagian ini juga ada yang belum tidak lengkap, tapi ini tentu bagian dari suatu ornamen yang lebih besar lagi. Lebih raya lagi. Nah, andai kata kita bayangkan ini utuh, nah kemungkinan kita mendapatkan suatu gambaran yang indah sekali. Oke. Ya. Ini Pak Lutfi jadi kelihatan sekali bahwa memang pernah digali untuk mengambil bata. Ini kelihatan sekali di sini bagian ini. Ya, apalagi permukaannya nggak rata ya. Nah, ini mungkin tinggal 1 atau 2 lapis ini. Nah, itu kita lihat ada pilar, tapi tinggal bawahnya aja. Ya, karena atasnya sudah diambil semua. Jadi masif sekali pengambilan bata di sini pada masa lalu. Iya. Dan mungkin itu puluhan atau ratusan tahun yang lalu kejadiannya. Kelihatan sekali nih. Nih, ini sisa pilar nih, tinggal bagian bawahnya saja. Ya. Ya, ini sangat sudah serata ini dan semua diambil semua. Dan itu yang depan ini tanah uruk semua. Ya. Ini Pak Said yang termasuk di depan kita ini yang kita perhatikan, karena ternyata saya perhatikan susunan penataan batanya tidak lagi menggunakan teknik kosot ini, tapi sudah menggunakan perekat dia. Ya, kelihatannya bagian luar yang teknik kosot, tapi bagian dalam dia tidak kosot. Ya. Atau barangkali ada potensi bahwa ada perluasan dinding, Pak. Penebalan gitu. Ya, penebalan. Ya, bisa jadi. Kalau kita belum ada bukti. Di sebelah sana ada yang rata itu. Ini masih ada yang rata. Ya. Itu masih kosong. Enggak, yang sebelah dalamnya lagi ada yang rata itu. Nah,
kita lihat dulu apakah memang sejaman atau tidak itu. Ini anomali. Ya ini tumbangan ini. Ya. Nah, ini tumbang dari sini, yang merupakan susunan baru dengan apa perekat ini. Iya. Ya, rubuh ke barat dari sini. Nah, yang menarik ini Pak Said. Ya. Ini sebelah sini. Ini ada tambahan yang juga menggunakan perekat, tapi orientasinya timur barat. Ya. Siapa tahu ini pintu masuk Pak? Bukan? Ya, posisinya tidak ada penebalan bagian barat, tapi hanya ke selatan, Pak. Oh gitu ya. Dan hanya satu ini. Oke. Dan ini jelas runtuhan. Ya, ini runtuhan dari bagian dalam ini. Runtuhnya ke arah barat. Oke. Terus ke utara. Nah, ini sama saja. Ini jadi pengambilan batanya. Gitu. Ini ada pilar lagi juga. Ada pilar lagi. Ini perulangan nih. Pilar-pilar ini dari sana jaraknya sama semua. Ya. Oke. Kita terus ke utara. Sama kasusnya pengambilan bata sampai ke bawah. Ini pilar lagi. Ya. Sebagian sudah diambil batanya. Kelihatan. Nah, kelihatannya bahwa di pojok pilar itu batanya lebih besar. Ya, sebagai penguatan. Nah, mungkin sebagai penguat perkuatan ya. Ya. Ini adalah pilar terakhir sebelum kita menemukan sudut. Ini jarak pilar-pilar ini sama semua Pak. Kelihatan? Langsung ada sudut sini. Kita lihat sudutnya. Ini sudut yang sudah tergali setahun yang lalu. Jadi ini adalah sudut barat laut. Ya, barat laut. Nah, dasar pengukuran sampai ke selatan itu 200 meter lebih ya. Ya. Oke. Itu udah kelihatan. Nah, ini contohnya bahwa memang setiap pilar-pilar atau sudut itu ada pemberian estetika. Ada seperti ini yang kita lihat, ada malah seperti menyerupai relief makhluk ya. Oke, yang ada di sini. Ini kita sudah report tahun kemarin. Ya, betul. Ya, dari yang menurut keterangan di peralatan atau negara agama bahwa apabila menuju istana bunker ya di bagian sebelah timur, maka kita akan menemui sebuah menara tinggi. Kemungkinan ya, barangkali. Nah, apakah itu ya perlu pembuktian? Betul. Ya. Yang jelas tinggalan yang ada sekarang pada sudut ini memang ada jejak ornamen yang dibuatkan seperti dua tokoh ini, walaupun terpotong ya di kanan kiri, lalu di bagian tengahnya itu seolah-olah semacam kala, tapi sudah sangat hancur ya. Hancur juga karena bagian atasnya sudah nggak ada. Ya. Batanya sudah hilang. Ya karena ini bagian daripada kebun, jadi ya pasti diolah jadi lapisan atas itu hilang batanya. Jadi beginilah hasil ya ekskavasi yang untuk tahap keempat ini di tahun 2021 ya, yang dibiayai oleh Pemprov ya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah tadi kita sudah menginterpretasi jadi hasil ekskavasi baik yang berupa struktur maupun temuan-temuan yang didapatkan oleh kotak ekskavasi. Yang tentunya itu adalah bagian dari struktur ini sebenarnya yang sudah jatuh. Jadi itulah Pak Lutfi
Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, menurut saya memang kita masih punya kewajiban untuk menyelesaikan tahap ekskavasi ini agar bagian barat ini secara tuntas bisa sampai ke pojok yang di barat laut, barat daya. Barat daya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Lutfi. Jadi inilah hasil interpretasi kami terhadap kegiatan hasil ekskavasi di tahun 2021 ini. Terima kasih.